Ya, saya sudah tahu juga. Pasti kalau kita punya gambar struktur, ada gambar denah, gambar melayat denah lantai, denah fondasi, ya, terus sampai ada potongannya, tampak samping, tampak depan, ya, dan potongan-potongannya. Nah, ini perlu dipelajari ya dengan detail ya. Jadi kalau kita mau tender, ya kontraktor harus ngecek sendiri ke gambar yang ada. Jadi dia tidak boleh hanya mengandalkan apa yang diberikan oleh owner, gitu ya. Karena bisa saja ada perbedaan antara yang diberikan owner dengan gambar, gitu ya. Tapi ya itu harus dipertanyakan. Nah, ini juga gambar, contoh gambar seperti ini. Ya, ada kuda-kuda, ada atap, ada scaffolding dan sebagainya, ya. Nah, nanti kalau untuk bicara harga satuannya, ya Mas dan Mbak harus lihat di spesifikasi, dicari spesifikasi yang ini harganya berapa, spesifikasi yang seperti ini harganya berapa, gitu ya. Jadi harus dicari sendiri seperti itu. Ya. Kemudian apa lagi nih? Nah, ada istilah-istilah, ya, dimensi balok, dimensi beton, gitu ya. Jadi ini juga istilah-istilah yang perlu dipelajari ya. Kulit beton, beton decking, ya jangan lupa ya. Kayak apa sih beton decking? Ya bentuknya macam-macam ya. Ada yang kotak, makanya sering disebut dengan beton apa ya, tahu ya. Itu ada yang bulat ya. Nah tapi yang pasti tengahnya harus diberi kawat ya, sehingga kawat ini adalah untuk mengikatkan ducting tadi ke tulangan. Ya. Jadi diikatkan sehingga nanti pada saat dicor, ketebalan antara tulangannya itu dengan batas luar dari beton atau selimut betonnya adalah sudah sesuai apa yang diinginkan. Ya. Nah, jadi ya ini banyak ya istilah-istilah, ada slope, ada ring balok ya atau ring beam, ya, atau balok ring, balok keliling ya macam-macam ya. Tapi yang jelas itu fungsinya adalah untuk memperkuat struktur, ya, sehingga ya, dia semakin kokoh bangunannya. Nah, ada istilah-istilah lain. Ada slope, tie beam, red beam, ini serasa Anda sudah tahu semua ya. Kemudian ada kolom praktis. Ada kolom praktis, ada kolom yang biasa, utama ya. Ya, ini harus jelas gitu ya. Nah, kemudian ada balok lantai, ada overstake, ya. Ini juga saya rasa Mas Mbak sudah tahu. Ya, jadi ya ini adalah aspek-aspek yang sering dibicarakan ya, atau istilah-istilah yang sering dibicarakan, sehingga perlu dipelajari. Ya. Nah, jadi kalau untuk perhitungan volume beton, saya rasa tidak sulit ya, apalagi kalau bentuknya kotak, yaitu panjang kali lebar kali tinggi ya, cukup seperti itu. Jadi panjang, lebar, tinggi. Ya. Nah ini adalah perhitungan besi tulangan. Ya. Jadi BJ-nya berat baja per meter kubik adalah 7850 kg per meter kubik ya. Biasanya ini yang standar aja seperti ini. Tapi kalau ingin kita memesan yang khusus, skalanya khusus, kekuatannya khusus, yieldnya khusus gitu ya, maka beratnya juga tentunya akan berubah ya, disesuaikan dengan yang pesanan tadi khusus seperti itu. Ya.
Nah, sekarang kita perlu besi diameter 8, panjangnya 22 meter, berapa kilo besi yang diameter 8 yang harus dibeli? Gimana cara menjawabnya? Ya, nah ini adalah tabel ya, yang dibuat berdasarkan pengalaman ya, dan juga SNI ya, sehingga jadi kalau pakai harus yang sudah ada sumbernya sudah jelas gitu ya, sehingga kita bisa pakai dan kita lebih yakin bahwa itu adalah benar gitu ya, seperti itu ya. Nah kemudian ini hitung besinya, jadi volume besi V sampai dengan 0,395 kali 22 sekian. Nah kalau kita bicara besi ini, ya kita bisa aja belinya dalam 1 kilo, tetapi kenyataannya di lapangan kita harus membelinya dalam bentuk batangan ya, yang tadi 12 meter ya. Nah jadi kalau misalkan seperti ini panjangnya per 12 meter, maka besi yang dibutuhkan adalah 22/11 atau 2 batang gitu ya. Jadi ini adalah yang jumlahnya 2 batang yang dihitung harus seperti ini. Nah makanya di dalam RAB kalau kita belinya 1,5 batang nggak mungkin gitu ya. Kita harus memasukkan harganya 2 batang. Kemudian kalau slope, nah saya rasa Mas Mbak juga sudah tahu ya, slope-nya ukuran apa? 15 kali 20 misalkan gitu ya. Kemudian ya ada diameter 8, 20 misalkan. Ya, ada 2 diameter 12 ya gitu ya. Jadi ya ini penggambarannya. Nah, kemudian ini adalah untuk perhitungannya ya, jangan lupa kalau ada bengkokan-bengkokan seperti ini ya. Jadi bagian ujung ya, ada yang 5 cm, ada yang 7 cm gitu ya. Ya Anda lihatlah itu di gambar semuanya ya, harusnya ada gitu ya. Jadi kita harus hitung secara akurat ya pada saat kita bicara volume pekerjaan. Ya. Kemudian lagi, nah ini kalau keramik gimana ngukurnya? Misalkan kita satu ruangan ada lebarnya 4 kali 5 misalkan. Berapa banyak keramik yang harus kita beli? Apakah 4 kali 5 saja? Berarti 20 meter persegi cukup? Ya ternyata harus hati-hati karena bisa saja bagian plane-nya dipasang juga keramik ya. Kalau sejak zaman dulu juga biasanya dipasang keramik, jadi jangan bukan tembok. Berarti pasti lebih dari 20 dus ya. Nah kemudian kalau beli seperti itu juga kita harus belinya sekaligus ya. Jadi kalau misalkan Anda punya ruangan 50 meter persegi misalkan atau 100 meter persegi, ya kalau beli keramik ya langsung 100 meter persegi. Jangan diecer gitu ya, sekarang beli 10 dulu besoknya. Ya, kenapa? Karena biasanya jumlah produksi keramik itu terbatas jumlahnya gitu ya. Nah, padahal peminatnya orang banyak. Jadi kalau Anda sekarang beli 10 ternyata kurang, mau beli lagi itu udah sulit ya biasanya. Kalau stoknya masih ada. Tapi kalau stoknya tidak ada, maka kita akan kesulitan gitu ya. Nah, jadi bedanya apa sih? Ya. Jadi kalau misalkan kemarin sudah bicara KW1, KW2 ya. Jadi kalau kita beli itu batch-nya harus sama. Jadi produksi pabriknya harus sama. Kalau produksi pabrik sama,
ya otomatis biasanya ukurannya sudah juga, kalau misalkan KW1 sudah sesuai, warnanya juga sudah sama gitu ya, tidak berbelang-belang gitu ya, tidak beda ya. Nah, beda dengan yang KW2 gitu ya. KW2 bisa belang-belang ya. Nah, jadi sekali lagi kalau beli sekaligus harus sekaligus, kalau kekurangan ya kita bisa beli tapi produksinya lain. Nah, kalau produksi dari pabrik yang lain, maka kemungkinan akan terjadi perbedaan. Jadi mungkin biasanya warna ya agak sedikit berbeda. Ya. Nah, jadi makanya kalau Anda mau beli, udah pasti ratus ya beli aja 100 meter persegi misalkan seperti itu. Jadi jangan ditunda-tunda atau di sedikit-sedikit dibelinya gitu ya, karena perputaran keramik cukup tinggi ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau plafon, Mas dan Mbak saya rasa sudah tahu juga, untuk memasang plafon kita perlu ya ada kaso ya, gitu ya, ada kaso, ada yang 46, ada yang 57 gitu ya, tapi biasanya kita pakai 46. Ya. Nah, kemudian jangan lupa adanya kaso untuk penggantung ya. Jadi rangka untuk penggantung plafon ya, biasanya seperti itu. Ya, jadi harus diperhatikan. Ya, nanti ini adalah contohnya perhitungan plafon. Luasannya 3 kali 3 meter ya. Kemudian saya perlu triplex, ukuran triplex berapa sih? 1,2 kali 2,4 meter ya. Nah, jadi kalau pas bisa kita bagi, tapi kalau tidak berarti kita akan ya kita punya waste ya, kita buang mungkin gitu ya, artinya tidak bisa digunakan di tempat yang ada itu ya, jadi harus dibuang. Nah, pada saat memasukkan harga dalam RAB harus dipertimbangkan hal ini. Gitu ya. Jadi jangan sampai tadi aspek yang harus dibuang itu tidak dimasukkan gitu ya. Ya jadi misalkan 20, 20 atau persegi pas gitu ya. Ternyata tadi mau untung bisa menjadi rugi gitu ya. Jadi harus hati-hati. Ya, kemudian ini kebutuhan angka plafon ya bisa dipelajari ya, seperti itu. Oke, Mas dan Mbak, mungkin ini materi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu, silakan.